Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridwan, NIM 3922250040 dari Universitas Pancasakti, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Informatika, mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Bapak Yogi Kris Nayadi, SIP, MSI. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan menciptakan lapangan pekerjaan khususnya di wilayah Bekasi. Latar belakang permasalahannya, keberadaan kota Bekasi sebagai kota metropolitan terbesar di Jawa Barat memberikan gambaran kehidupan yang menjanjikan bagi sebagian orang untuk mengais rezeki di segala bidang. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup, peningkatan arus urbanisasi merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari. Bahkan setiap tahun terus-menerus mengalami peningkatan. Fenomena ini semakin menambah keragaman kota Bekasi dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Namun di sisi lain juga mendatangkan masalah baru, khususnya dalam hal pengangguran. Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Upaya pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi selaku lembaga yang mengurusi masalah ketenagakerjaan. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dituntut untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi kepada masyarakat ini antara lain dalam penyediaan dan peluasan lapangan kerja, pembuatan kartu anggota kerja atau kartu kuning, penyediaan informasi lapangan kerja, pengurusan jansostek bagi para pekerja, pendaftaran lowongan kerja, pemeliharaan, pelatihan, dan keterampilan bagi calon tenaga kerja, dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja serta menggapai keluhan permasalahan yang dihadapi tenaga kerja yang berkaitan dengan dunia kerja. Selain itu, upaya peluasan lapangan kerja, peningkatan jumlah penyediaan fasilitas kerja dan informasi pasar kerja yang memadai, meningkatkan pelatihan keterampilan tenaga kerja baik di lingkungan tempat dia bekerja maupun di balai-balai latihan kerja, dan penyesuaian kembali kurikulum pendidikan dengan mengatasi masalah pengurangan terutama di kota Bekasi ini. Untuk itulah, tepat kiranya apabila Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagai lembaga pemerintah yang menangani masalah tenaga kerjaan harus turut berupaya dalam menentukan dan menerapkan strategi mengatasi permasalahan perluasan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran di kota Bekasi. Sejalan dengan hal di atas, untuk mengembangkan penyediaan fasilitas dan informasi pasar kerja secara struktur, serta dalam upaya penyaluran tenaga kerja yang diarahkan untuk menyerap tenaga kerja, maka pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi mengadakan kegiatan berupa peluasan lapangan kerja untuk para pencari kerja dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun dengan berbagai jenis lapangan pekerjaan yang disediakan oleh para penyedia kerja. Dalam hal ini, pemerintah melakukan kerja dengan perusahaan-perusahaan swasta sebagai penyedia lapangan kerja. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ketenagakerjaan Pasal 8 yang menyebutkan bahwa informasi ketenagakerjaan sebagai dimaksud dalam ayat 1 diperoleh dari semua pihak yang terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta. Dengan demikian, tepat kiranya apabila Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Bekasi sebagai penyedia fasilitas dan informasi pasar kerja untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah melakukan peluasan lapangan kerja untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Diharapkan melalui peluasan lapangan kerja ini dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran khususnya di Kota Bekasi ini. Apabila meningkatnya banyaknya tenaga kerja di Kota Bekasi yang memiliki kemampuan dan pendidikan yang tinggi tetapi belum terserap oleh pasar kerja. Karena itu tersosialisasikan informasi mengenai pasar kerja yang disediakan oleh penyedia kerja. Pelaksanaan pembangunan nasional sumber daya manusia atau SDM mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting sebagai pelaku dan mencapai tujuan pembangunan.
Sejalan dengan itu, pembangunan tenaga kerja sebagai salah satu unsur pembangunan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan partisipasinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingan sesuai dengan hak dan martabat kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang tahun 1945 yang menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini berarti bahwa semua warga negara Indonesia mempunyai pekerjaan sesuai dengan kemampuan sehingga diharapkan dapat memperoleh penghasilan yang cukup dan layak untuk hidup. Terkait hal di atas, pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dan kemitraan sebagai ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk 1. Memperdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Kedua, menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyedia tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga, memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. 4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Jumlah penduduk yang besar ini akan merupakan potensi bagi pembangunan daerah jika secara kualitas mempunyai kemampuan dan menggerakkan roda perekonomian daerah tersebut. Namun, di sisi lain, ini berarti akan menimbulkan semakin besar pula jumlah orang yang mencari pekerjaan yang akan menimbulkan masalah ketenagakerjaan, khususnya masalah penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai. Untuk mencapai tata kerja yang baik, merupakan salah satu konsep yang akhir-akhir ini mempergunakan secara reguler dalam ilmu politik dan administrasi publik yang merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, koherensi dan keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen, yakni pemerintah, rakyat, dan usahawan yang berada di sektor swasta. Ketiga komponen ini mempunyai tata hubungan yang sama derajatnya. Adapun peran pemerintah dalam meningkatkan mutu tenaga kerja yaitu dengan meningkatkan mobilitas, modal, dan tenaga kerja, mengadakan pelatihan kerja yang sesuai dengan formasi kerja yang tersedia, mendirikan industri padat yang melibatkan banyak tenaga kerja. Cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, menyelenggarakan bursa pasar kerja. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan ekonomi informal. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Yang keempat, meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang kelima, mendirikan pusat-pusat latihan pekerjaan. Kedepannya, strategi ini meningkatkan kesempatan kerja yang telah diimplementasikan adalah melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, pengalaman pengisi kerja, penempatan pencari kerja, penyuluhan kewirausahaan, penyedia fasilitas informasi ketenagakerjaan, dan pengadaan job fair. Karena adanya sebuah lapangan pekerjaan yang mengurangi angka pengangguran di daerah tersebut, berkurangnya nilai pengangguran dapat mengakibatkan naiknya nilai ekonomi pada suatu daerah yang dipimpin. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.